dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Dalam perjanjian itu 4 tahun kemudian setelah 2019 diberikan perjanjian bahwa harus dibayar, dicicil. Ternyata Tifa hanya mampu membayar 8 gram dari 223 gram dan 15 juta. Jadi karena gagal bayar ya terhadap hutangnya itu, Tifa harus membayar lagi kekurangannya sekitar 207 gram emas. Kalau sekarang 2,6 atau 2,7 per gram, 2,6 atau 2,7 juta per gram emas, maka Tifa harus membayar sisanya 520 jutaan rupiah lagi. Karena tidak sanggup bayar, masuklah ke pengadilan. Nah, sudah berjalan waktu, pengadilan itu inkrahlah, akhirnya disitalah apartemennya yang di Tebet itu. Ya, bayangkan, ya, seorang yang mengaku pejuang kebenaran dan kejujuran, ya, seorang yang sekarang dielulukan sebagai pejuang kebenaran dan kejujuran, tega tidak membayar utangnya kepada seorang single parent, seorang ibu. Di manalah kejujuran dan kebenarannya orang ini? Ya, makanya saya bilang dulu banyak orang nggak percaya. Ya, saya pun sudah ditipu oleh si Tifa ini, ditipu bulat-bulat, mentah-mentah. Ya, pada saat penerbitan, sebelum penerbitan buku JWP, saya pikir orang ini punya kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, saya pun tertipu. Tidak ada, karena niat baik saya, tidak ada perjanjian. Hanya lisan perjanjian. Karena saya pikir dia orangnya pasti jujurlah karena memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Ternyata saya pun ditipu mentah-mentah oleh si Tifa ini. Perjanjian kami secara lisan. Ya, buku Jokowi's White Paper diterbitkan di penerbit profesional, penerbit pihak ketiga. Ternyata diterbitkan oleh penerbit dia Ahlina. Ya, Ahlina nggak tahu itu punya izin atau enggak. Ahlina milik dia juga. Perjanjian kami secara lisan berikutnya harus ber-ISBN. Nggak ada ISBN-nya. Ditipu saya mentah-mentah. Ya. Berikutnya lagi, ya, perjanjian lisan kami berdasarkan niat baik, ya, di Kuningan City Mall saat itu, ya, dikelola secara terbuka, transparan dengan tim terbuka. Ternyata timnya dia, bahkan hasil penjualan buku itu, ya, menggunakan rekening bendahara Astuti yang saya sampai saat ini pun tidak tahu, dan rekeningnya Tifa itu sendiri. Bayangkan, ya, saya pun ditipu mentah-mentah. Ya, sama nasibnya seperti ibu tadi itu, single parent yang 2019 meminjamkan ke si Tifa ini 145 juta. Akhirnya One Prestasi tertipu juga dia. Sama nasibnya seperti saya. Ya, tertipu dengan mulutnya si Tifa ini. Ya, kalau kalian masih percaya sama si Tifa ini, siap-siap kalian tertipu sama seperti saya. Dia itu memang jago memutarbalikkan fakta. Bayangkan sampai detik ini, hasil penjualan buku JWP tidak pernah, ya, ada laporan kepada saya, padahal buku saya, tulisan saya 70% dari isi buku JWP atau 486 halaman. Nggak ada dia itu rasanya bagaimana, ya, untuk terbuka, memberikan keterbukaan, transparansi, mencetak atau memprint rekening koran dari
rekeningnya Tifa dan Astuti ini? Nggak ada. Ya. Bayangkan, dia itu manusia atau perempuan heartless, tanpa hati. Sudah menipu saya. Kemarin dia podcast juga. Mau jualan buku CWP ini lagi untuk membayar hutang apartemennya itu. Supaya jangan disita mungkin. Bayangkan, masih tega dia, sudah menipu saya, bulat-bulat, mentah-mentah, tapi masih menjual buku JWP itu untuk membayar hutangnya itu. Hah? Udah gitu memaki-maki saya pula. Bayangkan, manusia macam apa? Penipu itu. Jadi kalau kalian masih percaya sama dia, siap-siaplah kalian ditipu mentah-mentah. Bayangkan masih jualan buku JWP itu sudah saya bantah isinya, kesalahan penelitian saya. Masih. Sudah dijual, dia semua makan duitnya. Dan sekarang dia jual lagi untuk menutupi hutangnya kepada ibu single parent itu supaya apartemennya tidak dijual, disita. Padahal tulisannya hanya 164 halaman dari 700 halaman itu. Bayangkan, itulah manusia itu. Sekali lagi saya bilang, kalau saya saja sering berjumpa sama dia bisa ditipu, apalagi kalian hanya karena nonton YouTube sama omongan dia yang nggak kenal kalian secara pribadi. 1 tahun saya kenal sama dia, ditipu juga saya sama dia. Bayangkanlah manusia apa itu, ya. Jadi kalian ada pejuang apa itu kebenaran, kebenaran, kejujuran. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau. Itulah instan karma kau, Tifa. Ya, instan karma, ya. Dan beredar dulu, ya, waktu saya masih bergabung di RRT, tahu nggak kalian? Ya, diduga, ya ini diduga karena beredar itu, si Tifa ini juga meminjam 100 atau 150 juta rupiah dari seorang ibu juga, diaspora di Kanada, dan mengatasnamakan RRT. Bayangkan, untuk buku JWP. Bayangkan, saya pun tidak tahu itu. Dan sampai akhir tahun lalu, Wan prestasi juga. Jadi belum dikembalikan uang itu dari ibu Kanada itu. Bukan orang Indonesia di Kanada. Jadi ibu diaspora Kanada itu bersuara saja. Kalau memang belum dibayar si Tifa ini, gitu. Jadi, saya tidak tahu uang itu, ya. Saya tidak tahu uang itu, ya, diduga dipinjam oleh Tifa kepada ibu. Jadi saya tidak bertanggung jawab itu. Karena apa? Dari pre-order saja sebelum grand launching itu sudah masuk uang untuk pencetakan itu 180-an juta. Gitu loh. Dan sampai sekarang ya kita tidak tahu berapa terjual, berapa terbeli buku JWP itu. Dan sekarang masih dijual dia untuk menutupi hutangnya agar apartemennya tidak disita. Bayangkan, jadi kepada ibu diaspora Kanada, ya, jika betul bukti biaya transfer yang beredar itu, ya, dan saya dapatkan juga itu ibu pinjamkan kepada Tifa atau Tifa mengutang kepada Anda, bersuara saja, gitu loh. Bersuara, jangan takut, gitu. Atau tuntut dia biar apartemennya di Tebet juga biar kalian bagi-bagi. Instan karma kau, Tifa, Tifa. Ya, oleh karena itu saudara, ya. Jadi sekali lagi saya mendesak, ya, bukan saya mendesak, saya mengusulkan kepada ibu diaspora di Kanada, jika benar ibu telah meminjamkan uang 100 atau 150 juta itu dengan mengatasnamakan RRT, ya, ya, bersuaralah.
Dan saya pastikan saya tidak ada terlibat ya dalam utang piutang kalian itu. Ya, itu hanya tifa. Ya. Saya tidak terlibat itu. Ya. Sampai sekarang pun saya ditipu tentang buku JWP itu, dan sekarang masih dia jual itu. Ya. Jadi orang ini punya track record, bro sis ya. Jadi udah terbuka apa satu demi satu ini karma instannya tifa ini ya. Jadi biarkanlah, Tuhan tidak tidur ya, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi akan membongkar ini semua dan ada karmanya, dan sekarang terbuka ya. Begitu. Jadi kalian yang nggak percaya sama saya, masa sih Tifa itu menyolong atau mendominasi uang buku JWP? Nah inilah apanya. Kalau kalian nggak percaya, ya itulah terbuka kan. Ada ibu lagi itu yang kemarin menyita, ya, disita oleh Pem Jaksel. Belum lagi nanti yang dari ibu diaspora Kanada itu, ya 100 atau 150 juta. Jadi ibu diaspora bersuara, ya. Kalau wan prestasi belum dibayar, bersuara, gitu, ya. Jadi harus diselesaikan itu, dan jangan bawa-bawa nama saya ya. Gak ada itu respon di situ dalam utang piutang kalian itu. Sampai jumpa di video kami.